Perkenalan dulu ya. Bentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Baik, kita mulai. Selamat pagi semua. Perkenalkan, di sini saya Bagus Dewantara Walianto dari FKG Universitas Brawijaya. Di sini akan membawakan materi mengenai pulpotomi dan pulpektomi ya. Bentar. Oh, bentar, mohon maaf. Bentar, kok nggak bisa jalan? Oh, oke. Sebelumnya, apakah ada yang udah tahu apa itu pulpotomi? Oke, mungkin ada yang mau jawab dari sekian orang yang ada di sini. Oke, di sini saya tidak melihat tanda-tanda yang mau jawab ya. Kalau gitu saya lanjut aja. Jadi, pulpotomi itu adalah tindakan pengambilan jaringan pulpa gigi yang berada di bagian koronal atau di bagian kamar pulpa yang itu mengalami radang atau inflamasi. Yang biasa itu misalnya karena karies ya, atau karena infeksi, sehingga jaringan koronalnya itu dia radang dan pasien ini merasa sakit, tetapi di mana bagian akar pulpanya itu masih sehat. Jadi untuk prosedur pulpotomi ini dia tetap mempertahankan pulpa bagian akar supaya giginya itu tetap vital. Jadi nggak diambil semua, hanya bagian koronalnya. Tujuan dari pulpotomi ini sendiri nanti untuk perawatan gigi anak itu untuk melindungi bagian akar pulpa, kemudian untuk menghindari rasa sakit yang terjadi, dan untuk menghindari pembengkakan, serta untuk mempertahankan gigi ini supaya tetap vital, dan kalau untuk pada gigi sulung ini supaya dia itu nanti tetap vital dan tanggal atau eksfoliasi sesuai dengan waktu dia tanggal, supaya dia tidak tanggal prematur. Nah, untuk saat kapan dilakukannya pulpotomi, itu pertama itu terjadinya perforasi pulpa yang bisa jadi karena proses karies atau mekanis pada gigi sulung yang vital. Kemudian tidak ada terjadi pulpitis pada bagian akar gigi, jadi akar giginya itu masih tetap sehat. Kemudian masih belum ada rasa sakit spontan atau menetap. Jadi misalnya memang kamar pulpanya misalnya sudah jebol, tapi itu belum ada rasa sakit yang spontan. Kemudian akar itu masih minimal itu 2/3 dari panjang keseluruhan. Jadi kalau terjadi resopsi itu berarti masih sepertiga akar. Kalau sudah lebih misalnya setengah itu sudah tidak indikasinya pulpotomi lagi karena memang kan akarnya sudah terresopsi ya. Jadi kalau mau jaringan akarnya itu mau misalnya dipertahankan ya apa yang dipertahankan. Terus tidak ada tanda-tanda resopsi internal, kemudian tidak ada kehilangan tulang intradikular dan tidak ada fistol. Jadi memang untuk bagian apikal ini kalau bisa memang sehat supaya tetap bisa dilakukan pulpotomi. Kemudian perdarahan setelah amputasi pulpa itu masih mudah dikendalikan, pasiennya kooperatif, dan kemudian merawat gigi yang akarnya itu belum terbentuk sempurna. Ini tuh biasa pada gigi
permanen. Misalnya gigi permanen muda, terus apex akarnya misalnya belum menutup, misalnya karena kecelakaan atau apa gitu yang menyebabkan misalnya pulpanya itu misalnya fraktur atau terbuka, tapi yang akarnya masih sehat, maka itu bisa dilakukan pulpotomi supaya yaitu tetap vital, jaringan akarnya dipertahankan, yang lama-lama ini nanti dia apex akarnya itu bisa terbentuk dan bisa nutup sendiri. Itu biasa dikenal juga dengan namanya apexogenesis. Dan untuk gigi yang dapat direstorasi. Nah, kontraindikasinya itu sendiri, itu ada sakit spontan, kemudian adanya pembengkakan atau fistul. Kalau misal Anda bengkak atau fistul kan berarti keradangannya itu udah sampai apikal. Berarti kan sudah apikalnya itu sudah terinfeksi, berarti memang otomatis tidak bisa dilakukan pulpotomi. Kemudian ada mobilitas atau kegoyangan gigi secara patologis. Kemudian resorpsi akar patologis yang luas, resorpsi internal dalam saluran akar, terdapat radiolusensi di periapikal, kemudian terjadi kalsifikasi pulpa. Kemudian setelah misalnya kita lakukan kontrol perdarahan itu, saat melakukan prosedur pembuangan kamar pulpa, itu tidak dapat dikendalikan, misal masih tetap mengalir, terus sepertinya memang bukan indikasi dari pulpotomi dan pasiennya itu tidak kooperatif. Nah, untuk prosedurnya itu sendiri, kita itu pertama menyiapkan alat dan bahannya, seperti ya diagnostic set, handpiece, burnya, misalnya bor round, bor visur, kemudian anestesi, kemudian cotton roll, cotton pellet, dan juga tampon untuk nanti kontrol perdarahan. Dan bahannya itu juga berupa bahan fiksasi, berupa hormokresol, kemudian pasta untuk mengisi kamar pulpa, ZOE, dan basis berupa zinc fosfat. Kurang lebih seperti itu alat bahannya. Pertama itu kalau misalnya ini kalau pulpotomi kan berarti pulpa giginya masih vital ya. Berarti itu kita berikan, tentu saja harus kita anestesi dulu. Kasih anestesi lokal biar rasa sakitnya itu berkurang. Kalau nggak di anestesi, nanti pasiennya itu tentu aja kesakitan. Apalagi ini anak ya. Kalau anak kan biasanya kalau sakit dikit aja biasa udah nangis, nggak mau dirawat. Jadi memang kalau untuk prosedur perawatan sama anak ini kita lebih harus hati-hati, terutama juga dalam manajemen anaknya gitu, supaya anak ini tetap betah ketika dilakukan perawatan dan tidak mengeluhkan sakit. Kemudian isolasi gigi dulu pakai cotton roll dan melakukan preparasi kavitas menggunakan round. Kemudian kalau ada karies, bisa dibuang dulu atau diekskavasi sampai kariesnya hilang supaya tetap bersih. Soalnya kalau masih ada kariesnya itu nanti kemungkinan kan lubang lagi terus bisa bikin infeksi lagi, jadi sama saja tidak berguna. Kemudian kita membuang bagian atap pulpa serta bagian kamar pulpa, itu pulpa bagian kamar pulpa dibuang, dihilangkan semua. Pakai round bore, biasanya menggunakan round bore. Kemudian setelah itu dibilas, dikeringkan, dan kalau misalnya masih ada perdarahan atau ada perdarahan, dilakukan kontrol perdarahan dulu menggunakan tampon sampai berhenti. Terus mengaplikasikan formokresol. Nah, apa gunanya formokresol? Ini itu untuk memfiksasi jaringan. Jadi diletakkan di kamar pulpa, tapi jangan lama-lama. Ditarik lagi. Nah, fiksasi jaringan ini gunanya buat apa? Itu supaya bagian akar pulpanya itu, yang atasnya itu terfiksasi,
Jadi semisal nanti mau bakteri masuk itu tidak bisa, karena ibaratnya kayak kita itu mau mengawetkan jaringan. Itu fungsinya formokresolnya memang untuk mengawetkan sedikit jaringan yang di atas. Ibarat kita itu ngasih formalin kalau mau mengawetkan mayat ya. Kan tujuannya mengawetkan mayat itu supaya mayat ini tidak mudah membusuk. Itu sama dengan mengaplikasikan formokresol itu diharapkan bagian pulpa yang terfiksasi ini tidak mudah busuk sehingga yang bagian bawahnya itu yang masih vital itu tidak tidak gampang untuk terinfeksi. Karena kan kalau jaringan pulpa ini sebenarnya kalau kemasukan apa gitu, dia lebih mudah membusuk ya. Jadi itu tujuannya fiksasi supaya mencegah terjadinya pembusukan pada jaringan pulpanya. Kemudian setelah itu, setelah melakukan fiksasi jaringan, kita isi kamar pulpanya itu pasta zinc oxide eugenol, kemudian ditutup dengan basis. Nah, untuk basisnya ini seberapa kalau misal kita melakukan restorasi indirect seperti stainless steel crown atau SSC, itu basisnya kita penuhkan sampai mahkota. Kalau tidak, itu kita cukup isi setengahnya supaya masih ada tempat untuk bahan restorasi seperti GIC. Dan kita lakukan restorasi gigi entah itu direct atau indirect. Kalau yang direct kita bisa pakai GIC, tapi kalau yang indirect bisa pakai SSC kalau pada anak. Ya kurang lebih ini ilustrasinya ya, gambarnya. Kayak nomor 1 ada karies, yang kedua kita buka atap pulpanya, diekskavasi, bagian pulpanya itu pakai ekskavator, dibor, diletakkan bahan fiksasi seperti nomor 5, formokresol ini, terus diisi dengan zinc oxide, H0, terus dikasih semen dan mahkota. Ya, itu untuk penjelasan dari pulpotomi ya. Oke, kalau untuk yang pulpotomi, sebelum saya lanjut ke pulpektomi, apakah ada yang mau bertanya? Nggak usah malu-malu, bisa raise hand. Sepertinya belum ada Kak Bagus ini yang mau bertanya. Mungkin bisa. Oh ini ada. Rani. Silahkan Oke, Rani. boleh. Selamat pagi, Kak. Izin bertanya, kalau untuk gigi dewasa tapi bukan gigi dewasa muda, apakah masih bisa dilakukan pulpotomi? Terima kasih, Kak. Baik, kalau untuk gigi dewasa muda, kalau pertanyaan untuk yang permanen ya. Nah, kalau yang permanen yang misalnya sudah agak dewasa gitu, yang misalnya kayak apexnya udah nutup, gitu ya, sebaiknya itu tidak dilakukan pulpotomi sih, mungkin langsung PSA saja. Karena kalau pulpotomi ini juga itu kan memang untuk mempertahankan misalnya kalau pada permanen muda ini sampai apexnya terbentuk, menutup sempurna. Kalau misal apexnya misal sudah menutup sempurna, mungkin belum ada urgensi untuk tetap melakukan pulpotomi, karena juga kalau jurnal yang saya baca itu pulpotomi ini sebenarnya tidak dalam untuk jangka panjang. Jadi misalnya seperti yang saya pernah bilang, untuk setelah dia itu misalnya udah menutup, misal habis apexogenesis, dalam beberapa tahun itu juga nanti dia harus dibongkar lagi, dan dari pulpotomi ini misalnya jaringan akarnya itu yang masih vital akan diambil, tetap akan diambil untuk dilakukan misalnya PSA gitu. Jadi kalau untuk pada gigi dewasa itu sepertinya tidak bisa dilakukan pulpotomi.
yaitu tadi untuk perawatannya PSA. Baik, Kak. Terima kasih. Apa ada yang mau bertanya lagi ya, teman-teman? Mungkin bisa dilanjutkan dulu, Kak Bagus. Ini belum ada yang bertanya lagi. Oke. Baik, kalau begitu saya lanjutkan kembali. Baik, selanjutnya pulpektomi ya. Apakah ada yang udah tahu apa itu pulpektomi? Oke. Saya lanjut lagi aja kalau gitu. Nah, bedanya sama pulpotomi tadi, kalau pulpektomi ini tindakan pengambilan seluruh jaringan pulpa dari seluruh akar dan korona gigi. Jadi di sini kalau pulpektomi itu seluruh jaringan pulpanya diambil, entah itu di akar atau di kamar pulpanya. Ya pulpektomi ini atau PSA sebenarnya sama aja sih, paling beda istilah sama apa namanya. Tapi untuk cara kayak preparasi tahapan itu hampir mirip. Ada juga yang bilang bedanya pulpektomi sama PSA. Kalau pulpektomi one visit, terus PSA itu lebih dari one visit karena kalau PSA itu pakai sterilisasi dulu dan sebagainya. Tapi untuk tahapannya sebenarnya mirip atau bahkan sama gitu. Bahkan hampir nggak ada bedanya. Yang membedakan paling cuma masalah visit-visitnya. Nah, tujuannya itu tetap mempertahankan gigi sulung ini yang pulpanya terbuka dan juga yang pada kasusnya itu akarnya itu sudah terinfeksi dan misalnya kalau yang mengalami pulpektomi ini itu yang merasakan sakit spontan. Sakit spontan serta misalnya dulu pernah sakit spontan tapi sekarang udah nggak sakit. Nah itu yang dilakukan pulpektomi. Sampai nanti waktunya dia tanggal. Nah, berikut untuk indikasinya, itu merupakan gigi yang terinfeksi yang melewati kamar pulpa, yaitu pada gigi vital ataupun yang sudah nekrosis parsial ataupun giginya itu sudah non vital. Terus habis itu ada sakit spontan, terus tapi tidak ada granuloma kalau bisa. Terus masih ada. Terus kalau untuk kontraindikasinya itu sendiri itu misalnya terdapat keterlibatan PRI apikal atau resorpsinya itu udah lebih dari setengah akar ya. Kalau lebih dari setengah akar itu kan berarti kita kalau mau preparasi akar kan sulit ya, atau bahkan udah hampir nggak ada yang dipreparasi. Jadi sudah tidak bisa, kemudian sudah mengenai bifurkasi. Itu kalau udah kena bifurkasi kita juga sulit untuk melakukan pulpektomi atau PSA. Jadi sebaiknya itu dicabut. Kemudian pasiennya tidak kooperatif. Nah, untuk prosedurnya itu sendiri kalau pulpektomi itu mirip sama pulpotomi sampai dengan tahap yang membuang bagian kamar pulpa. Cuma bedanya itu di sini kita seperti perawatan saluran akar pada gigi permanen. Kalau pada gigi sulung itu kan kita angkat jaringan pulpanya pakai jarum ekstirpasi, kemudian memakai key-file. Ini sama preparasinya pakai key-file dengan memutar kemudian ditarik. Bedanya itu sama kalau gigi permanen kan, kalau gigi permanen kita ada teknik konvensional, teknik step back atau teknik round down, pressure-less.
gitu-gitu kan ya. Tapi kalau di gigi sulung itu entah akarnya bengkok atau akarnya gimana, karena kan kalau gigi sulung itu juga kebanyakan saluran akarnya irreguler dan nggak tentu, jadi teknik yang kita pakai biasa ya cuma satu, yaitu masuk searah jarum jam, mutar, kemudian ditarik, putar, ditarik. Saluran akarnya seperti apapun tetap begitu supaya dia bersih. Kemudian selalu irigasi pakai H2O2 dan kemudian dikeringkan. Kemudian kita melakukan sterilisasi pakai obat antibakteri, bisa CHKM, atau bisa formokresol, atau juga ya obat-obat lainnya bisa CHOH. Kalau formokresol sebenarnya kalau sterilisasi itu jarang atau bisa dipakai tapi tidak boleh terlalu lama. Yang sering dipakai CHKM, COH, atau eugenol, terus dikasih tambalan sementara. Itu kalau multivisit ya, karena kita nanti evaluasi selanjutnya datang lagi. Cuma kalau one visit itu paling setelah disterilisasi kita langsung lanjut pengisian. Tapi ini kalau one visit kita datang lagi, pasien biasa seminggu, kita lihat, kita buka, tambalan sementaranya, kita cek dulu saluran akarnya udah kering atau belum. Dan kemudian kita kasih dengan bahan pengisiannya itu ZOE atau zinc oxide eugenol. Kalau di gigi permanen kan kita isinya pakai gutapercha ya. Kira-kira ada yang tahu nggak kalau misalnya ini kalau gigi sulung kita isi pakai gutapercha, itu boleh nggak? Atau nggak masih ada yang bertanya kenapa pakainya ZOE, kenapa nggak pakai gutapercha? Ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Jadi, kenapa kita pakai ZOE dan bukan gutapercha? Soalnya kalau mengisi pakai gutapercha pada gigi sulung, karena kan nanti ini gigi sulungnya tanggal, akarnya teresorpsi, akar gigi sulung pasti teresorpsi. Sedangkan gutapercha itu tidak dapat teresorpsi. Jadi dikhawatirkan kalau isinya pakai gutapercha nanti gutaperchanya itu tetap ada di dalam mulut, nggak bisa diserap tubuh dan itu nanti takutnya akan membuat dampak negatif. Nanti misalnya mengganggu gigi permanen, erupsi lah dan sebagainya. Sedangkan kalau zinc oxide ini ketika akarnya teresorpsi, dia akan ikut teresorpsi. Seperti itu. Jadi untuk gigi sulung kita tidak boleh menggunakan gutapercha, tapi menggunakan zinc oxide eugenol saja. Kemudian di restorasi akhir, untuk masalah ukuran basisnya dan restorasinya itu sama seperti gigi yang di mana di pulpotomi ya. Jadi untuk perawatannya itu tadi sudah. Jadi kesimpulannya itu kalau bedanya sama pulpektomi ini sebenarnya mirip. Tapi kalau pulpotomi itu dia hanya membuang bagian koronal, sedangkan pulpektomi dia membuang seluruhnya. Kemudian kalau pulpotomi ini pada gigi yang masih vital, yang belum ada sakit spontan, sedangkan pulpektomi ini pada gigi yang misalnya sudah sakit spontan atau sudah nekrosis. Dan kalau pada pulpotomi kita hanya mengisi bagian koronal saja, kamar pulpa, ada tahapan fiksasi jaringan pulpa apikal. Kalau yang pulpektomi atau PSA kita harus melakukan preparasi dulu saluran akarnya dan mengisi saluran akarnya. Oke, itu sekian dari saya hari ini. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya. Wah, cukup jelas ya teman-teman untuk penjelasannya Kak Bagus tadi. Kira-kira teman-teman nih ada yang mau ditanyakan nggak sama Kak Bagus? Maaf kan sepertinya.
Ya, silahkan Rista. Mohon maaf Kak, bagus tadi ada penjelasan tentang perbedaan antara pulpektomi sama PSA ya. Tapi tadi saya terputus, nanti bisa diulangi tidak? Oh, mohon maaf, apa tadi agak kurang jelas suaranya, mohon maaf. Ya. Tadi dari Kak Bagus itu menjelaskan ada penjelasan tentang dari saya tadi sih terputus, mungkin bisa diulangi tidak ya Kak? Mungkin Rista bisa ulang lagi pertanyaannya. Tes. Ya, udah jelas. Oke. Itu Kak, dari penjelasan Kak Bagus, tadi ada penjelasan tentang pulpektomi, perbedaan antara pulpektomi dan PSA. Dari saya tadi sinyalnya sempat terputus, mungkin boleh diulangi tidak ya Kak? Oh, nah itu sebenarnya masih apa ya? Karena kan sebenarnya ini masih juga agak rancu ya, karena ada yang bilang sama, ada yang beda-beda. Tapi ada yang bilang itu kalau pulpektomi itu tadi ya one visit. Sedangkan kalau yang PSA itu memerlukan beberapa kali kunjungan, multi visit. Jadi yang saya ketahui sejauh ini perbedaannya berdasarkan itu saja, walaupun secara tahapan kan memang sama ya. Walaupun bahkan kalau misalnya ditanya tahapan pulpektomi atau PSA gimana, kan pasti jawabannya itu kan preparasi. Ujung-ujungnya pada kebingungan kan beda tahapannya di mana, kan sama aja. Jadi ya itu perbedaannya tadi yang saya jelaskan berdasarkan visitnya itu. Terima kasih Kak. Udah cukup jelas ya Rista ya tadi untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke ini. Sofi, silahkan Sofi. Selamat pagi Kak. Izin bertanya, kalau misalkan kita kan Polpek dan Popo kan berhadapan dengan pasien anak ya Kak. Kemudian taunya sakit spontan dan tidak spontan pada pasien anak bagaimana ya Kak? Terima kasih. Oke, paling bisa ditanya ke anaknya sih. Apa namanya? Kalau itu kita bisa tanya ke orang tuanya atau anaknya. Kalau ke anaknya paling ke D itu sakitnya dulu seperti apa? Pernah nggak diam-diam nggak pernah makan apa gitu? Tiba-tiba sakit gitu. Paling kan adiknya biasa bisa jawab, oh iya Kak, pernah. Gitu kalau sakit spontan kan. Sakit spontan tuh juga lama atau kita berlama. Kadang sakit nggak spontan kan paling kayak sakitnya pas makan apa dek? Permen, makan permen sakit nggak? Sakit. Terus abis kalau nggak makan permen atau nggak misalnya itu hilang nggak sakitnya? Berarti kan misal oh hilang Kak, atau biasa ngangguk-ngangguk ya, berarti kan dia masih belum sakit spontan atau rasa sakitnya masih belum parah gitu. Terus apa tadi pertanyaannya selain yang itu tadi? Udah Kak, itu aja. Oh, ya. Membedakan aja Kak. Ya gitu sih cara perbedaannya. Atau juga bisa melalui kita periksa aja. Apa namanya? Kalau misalnya spontan atau misal dia irreversible kan biasa juga sakitnya itu kalau kita kasih rangsangan ya. Misalnya kita sebagai operator atau dokter gigi yang ngasih rangsangan biasa sakitnya itu bakal menetap sih lumayan lama baru dia hilang. Kalau yang nggak spontan gitu juga atau yang masih reversible biasa kita kasih gitu kan. Tes apa terus kita angkat itu bentar aja udah hilang. Terima kasih Kak. Oke, udah cukup menjawab ya Sofia. Lalu kita lanjut ke Rani. Silahkan Rani. Halo Kak, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan untuk pulpektomi itu hampir sama dengan PSA. Namun bahan pengisiannya berbeda. Nah, untuk PSA kan kita pakai gutta perca. Untuk pulpektomi pada gigi sulung atau gigi susu,
Berarti setelah dilakukan prepasi saluran akar, kan akarnya mungkin lebih kecil dibandingkan akar gigi tetap. Nah, saat untuk mengaplikasikan zinc oxide iogenol itu pakai apa ya, kayak akar lebih mudah gitu. Tuh. Oke, kalau izin menjawab ya Rani. Untuk pengisiannya itu bisa menggunakan lentulo. Karena sejauh yang saya coba itu memang lentulo itu masih bisa kok dimasukkan ke saluran akar sulung, karena juga kan lentulo itu tipis sama kecil ya, walaupun memang panjang. Jadi memang panjangnya itu gigi sulung jangan panjang-panjang ya, biar enggak perfor. Jadi diaplikasikan di situ, di lentulo. Jadi udah kita aduk, kita ambil pakai lentulo, ambil seret, terus langsung masukkan ke saluran akarnya. Kalau yang ke pulpektomi atau PSA gigi sulung. Gitu. Kita masukkan. Nah, di sini bisa kembali lagi ke pilihan. Kan lentulo itu bisa dipasang di handpiece kan sebenarnya. Kita mau masukkan langsung pakai tangan saja bisa, atau kalau mau lebih enak, setelah masukkan pakai tangan buat dia makin ngisi, masukkan di handpiece, low speed, terus diputar dikit biar dia nyebar, set. Itu juga bisa. Di handpiece-nya yang low speed yang kontra angle. Apakah sudah jawab? Kak, terima kasih. Oh iya Kak, ada satu lagi yang mau saya tanyain, boleh? Kak, kalau pulpektomi, misalkan enggak single visit, itu bisa disamain kayak PSA dikasih David dulu nggak Kak? Atau gimana ya Kak? Ah iya, bisa. Oh, oke. Sama aja. Makanya itu tahapannya sama, mau PSA gigi sulung, mau pulpektomi sebenarnya ya tahapannya ya persis. Pulpotomi dan pulpektomi. Ya mungkin kalau dari moderator nih ada nggak? Mungkin Kak Aul Tuh. paling bertanya. Oke, kalau dari saya sendiri nih Gus, kalau untuk apexogenesis sama pulpotomi itu kan sebenarnya sama ya? Apakah ada yang membedakan? Sebenarnya izin menjawab ya, Kak Agatha. Ya. Sebenarnya itu perbedaan nama doang sih. Dan perbedaan istilah apexogenesis kan adalah membuat akarnya itu dia menutup secara fisiologis karena jaringan pulpanya masih hidup. Nah, caranya apexogenesis itu bagaimana? Ya dengan pulpotomi. Gitu. Oke, berarti untuk semua prosedur tahapannya sama semua ya Kak Bagus? Iya, sama. Oke, terima kasih. Mungkin mau tanya nih Kak Bagus, apa aja sih Kak faktor yang perlu kita perhatiin dalam melakukan tahapan pulpo atau pulpektomi ini agar kita itu tingkat keberhasilannya itu tinggi Kak gitu. Ya, mungkin memperhatikan apa ya? Kalau secara klinis, lihat dulu pemeriksaan subjektif, objektifnya, apakah kira-kira ini mendukung. Terus, habis itu kalau saat prosedur perawatannya kita harus memperhatikan itu tadi ngebornya hati-hati. Terus kalau misal ada darah itu kita lihat ini bisa dihentikan atau enggak. Kalau bisa dihentikan dengan tampon itu bagus, kalau enggak ya berarti mungkin agak sulit kita ya. Terus tadi dengan prosedur fiksasinya kita juga harus memperhatikan apakah sudah terfiksasi, karena kalau misalnya enggak kan itu kemungkinan masih bisa bakteri itu masuk menginfeksi.
masih bisa terinfeksi dan nyebar sampai bawahnya. Itu mungkin akan mempengaruhi keberhasilan juga. Dan takutnya misalnya pasiennya tetap merasa sakit setelah pulpotomi, ya, prosedurnya berhasil untuk meningkatkan keberhasilan kita dan manajemen pasien anak sih pada pastinya. Karena misalnya kalau terasa sakit dikit, anak pasti udah nangis. Belum lagi kita lihat nih anak nih kooperatif atau enggak. Kalau memang anak pemberani ya enggak apa. Cuma kalau tipe anak penakut, biasa paling udah langsung teriak itu ya kita juga perlu menenangkan. Jadi tergantung dari kekooperativan anak juga. Terus kalau itu tidak diusahakan biar tidak ada keluhan. Itu Kak. Oke, makasih banyak nih Kak Bagus untuk informasinya, untuk ilmunya hari ini. Teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Ini masih ada mau nanya nih, Halo, Kak. terima kasih. Apa suara saya terdengar? Ya, Dengar. sudah. Ya, terdengar. Mau tanya, Kak, sempat baca kalau pulpotomi itu kan bisa dibagi jadi 3 tuh, vital, devital, sama non-vital. Sebenarnya apa sih, Kak, perbedaan dari ketiga itu dan apa juga perbedaan dari pulpotomi non-vital sama pulpektomi? Mungkin itu aja, Kak. Oh. Terima kasih, Kak. Nah, dulu soalnya pas kuliah juga aku sempat sih kayak vital, devital, non-vital. Itu ya, karena ada juga yang bilang itu udah up to date, nggak dipakai. Cuma itu perbedaannya paling di ininya sih, kayak kalau vital itu berarti kan datang pasiennya masih, apa namanya, jaringan pulpanya masih vital gitu. Misalnya kayak pulpis reversible atau yang kamar pulpanya udah kebuka, ya kan? Itu itu apa namanya kayak pulpitis yang seperti itu biasanya dilakukan yang vital. Kalau yang devital itu apa namanya? Kita dari vital kita buat jadi non vital, entah kita kasih arsen atau apa buat kita bikin kamar pulpanya itu jadi non vital gitu. Baru kita lakukan yang pembuangan jaringan kamar pulpa. Nah, kalau yang di vital itu juga karena masih vital kan berarti kita perlu anestesi gitu kan. Sedangkan yang non vital itu berarti kan udah dalam keadaan non vital ya udah kita nggak pakai anestesi atau apa, kita langsung ya lakukan tahapan pulpotomi gitu. Jadi perbedaan masih yang di tahapan awal itu sih, walaupun yang di hasil akhirnya kayak fiksasi itu masih sama. Nah, cuma ya itu tadi karena vital terutama devital sama non vital ini loh. Kalau dipikir kan jadinya sama dong. Kalau pulpotomi non vital itu ya pulpektomi. Ya enggak, makanya itu agak rancu memang yang klasifikasi devital, non vital gitu. Makanya kalau yang sementara ini aku pegang ya pulpotomi ya itu tadi yang pulpotomi vital itu. Kalau yang devital non vital sebenarnya sih ya udah bukan pulpotomi jadinya, lebih ke pulpek ya. Gitu sih. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Mohon maaf masih mute Kak Aul. Oke, gimana nih teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak untuk materi kita hari ini? Mumpung ada Kak Bagus loh ini. Oke, sepertinya udah jelas ya dari penjelasan Kak Bagus tadi untuk perawatan pulpotomi sama pulpektominya. Nah, ini sepertinya udah nggak ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Berarti mungkin bisa kita akhiri ya untuk sesi hari ini.
Terima kasih semuanya sudah bergabung di acara kelas kedokteran gigi pada pagi hari ini. Kita Sampai ketemu lagi lanjutkan minggu minggu depan ya. depan. Seperti itu.